kalian dia yang lumayan lah ya bisa ngasihin. Sehari pernah berapa ya? 2,5 juta. Bagaimana produk gula merah kita yang ada di Indonesia itu bisa diterima? Bisa laku di luar sana, sana. Di Eropa atau Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayaknya sesek juga ya Jil ya. Enak ngomong dicopot. Gitu. Aduh ya harusnya teman-teman tetap pakai masker ya. Kita juga sebetulnya sih biasanya pakai masker, tapi ini kayak pandan sesek. Oke, sebentar kita copot dulu. Agak. Mas Ajir nggak copot? Nanti. Makasih. Di sebelah kanan saya ada anak muda, lebih muda dari saya maksudnya. Lumayan lebih muda lah. Umurnya berapa ya Mas Anjir ya? Sekarang 29 Pak. 29. Nah ini kurang jelas itu Jir. Gitu. Sekarang 29 tahun. Lahiran tahun 92. Masih muda lah, masih 92 ya. Saya mau masuk SMA ya. Yang masuk SMA. Masuk SMA. Mas Ajir baru lahir. Tapi sekarang bareng kita. Yeah. Mas Ajir nih manajer pedesaan dan kewirausahaan sosial di LPP SLH. Dia ngurusin salah satunya, ini keahlian dia yang lumayan lah ya bisa ngasihin. Berapa Jir? Sehari pernah berapa ya? 2,5 juta. Jadi kalau mau ngajak dia nih, dia ya keahliannya sertifikasi organik. Kalau jadi konsultan sertifikasi organik sehari bayarannya 2,5 juta. Ya. Kaya juga ya. Alhamdulillah. Kayak bucin. Oke, hari ini kita bareng Ajir. Nah, ini ada gangguan dikit nih. Hari ini kita bareng Ajir. Dia masih lajang. Ya masih sekarang lajang. Masih lajang ya. Bener ya? Masih insyaallah. Insyaallah masih lajang. Statusnya. Tapi yang teman-teman cewek jangan seneng dulu. Mas Ajir ganteng nih. Masih lajang sekarang. Tapi 3 Juli nanti dia udah nikah. Awas gue lo sosokan. Engko bojomu nonton lah. Calon istrinya dia nikah nanti 3 Juli. 3 Juli ini bentar lagi. Jadi sekarang lagi deg-degan. Persiapan, Pak. Persiapan. Apa yang udah disiapin? Siapin mental. Kayaknya menarik, perlu kita bahas kapan-kapan terkait persiapan mental menjelang nikah. Kalau saya sih konsekuensinya. Iya, konsekuensinya. Kalau saya lebih bukan persiapan mental sih, Jir, tapi lebih ke auramu nih lagi keren-kerennya. Jadi orang kalau nikah tuh auranya lagi ganteng-gantengnya, kesannya berwibawa, pekerjaannya lagi banyak gitu ya. Jadinya bentar lagi dia mau ke Langkat, itu yang bayaran 1 hari 2,5 juta itu. Nah bayaran itu yang akan kita ya ngobrol ngalor ngidul lah. Ngobrol itu ada yang ketawa tuh. Ngobrol ngalor ngidul tentang sertifikasi organik bareng Mas Ajir nih. Organic Certification Specialist. Mantap banget ya. Oke Mas Ajir. Ya, ceritakan kenapa sih sertifikasi organik itu penting? Penting nggak penting sih.
tergantung kita mau ambil di sisi itu atau enggak. Oke. Oke, contohnya gini. Kalau sertifikasi organik nanti kita bicara komoditas ya. Yeah. Komoditas pangan gitu. Sebenarnya kemarin juga ada tuh sertifikasi organik kosmetik. Oke. Itu hal baru lagi. Gitu. Nah, Menjadi penting gini. Ketika ada permintaan dan kita mau mensuplai itu. oke. Nah, di Indonesia khususnya di Banyumas Raya, bicara komoditas ini kan cukup menarik ya. Menarik bagi teman-teman yang melihat itu. Seperti di gula kelapa, itu kan sebuah komoditas pangan. Oke. Dan untuk gula kelapa merah ini kan teman-teman bisa cari sendiri yang kadar glukosanya itu rendah. Nah, kadar glukosa yang rendah itu baik untuk kesehatan. Saya tidak mengatakan bahwa gula kita gula putih atau gula pasir itu tidak sehat gitu. Cuman itu tidak sehat gitu aja. Lebih tidak sehat daripada gula merah. Gula merah lebih sehat, lebih baik. Kamu jarang nyebut gula merah. Gula merah atau apa gitu? Gula kelapa. Gula merah kan ini, kalau gula kelapa kan memang fokus satu ya. Oke. Kalau gula merah itu kan bisa jadi dari kelapa atau aren, pohon aren gitu. Dari nira aren atau nira kelapa. Tergantung nanti di daerahnya banyak mana. Oke. Nah, itu lebih sehat dan pangsa pasar luar negeri ternyata sangat minat akan pemanis dari gula merah. Oke. Pangsa luar negeri yang cukup besar dan kita punya stok yang sangat berlimpah. Terus lantas bagaimana kita mengirimkan produk tersebut atau bagaimana produk gula merah kita yang ada di Indonesia itu bisa diterima, bisa laku di luar sana, sana. Di Eropa atau Amerika gitu. Aku tak potong sedikit ya. Sumpuk ternyata. A few minutes later. Maklum, masih dikerjakan sendiri. Belum bisa gaji orang ya? Belum bisa gaji orang. Ya, oke. Kita sambil makan nih. Wajar lali ya. Tadi sampai produk bisa diterima. Apa? Opak. Oke, tadi kita sampai di produk kita bisa masuk. Produk kita masuk ekspor, diekspor. Karena kalau enggak sertifikat organik, sananya belum mau, nggak mau nerima. Bisa jadi diterima tetapi dengan harga yang lebih rendah tentunya. Lanjut. Nah, tadi supaya bisa masuk dan permintaan dari luar negeri itu kebetulan memintanya adalah barang organik, produk organik. Maka komoditas yang akan dibawa ke sana tentunya harus memenuhi standar keorganikan. Oke. Nah, standar keorganikan ini kan kalau bicara organik adalah sebuah standar, butuh sebuah pengakuan itu melalui sertifikat. Dan butuh sertifikat ini di standar itu sebenarnya sangat banyak ya, bukan hanya organik. Ada standar yang lain yang sebenarnya bisa kita ambil. Kalau kita bicara fokus di organik dulu. Kalau organik ini pun ada beberapa macam. Seperti Indonesia pun punya standar keorganikan. Kita nyebutnya biasanya SNI, Standar Nasional Indonesia Organik atau Organik Indonesia. Payura. Kalau ke luar negeri sampai sekarang ya belum. Standar kita belum bisa masuk ke sana. Belum bisa ekspor gitu. Belum bisa karena belum diakui sama biasa. Belum diakui. Karena setiap negara sebenarnya gini Pak Barit, setiap negara punya standar masing-masing. Pak Barit tuh jindut nih, mas apa piye? KCE yo rolas tahap. Jadi kan seumuran om saya Pak. Oh yo mas lah. Ya udah mas. Nek Pak Eko ya itu banget. Setiap negara itu punya standar masing-masing keorganikannya dan kalau Eropa ada namanya EU. Eropa apalah saya lupa. Spesialisnya hilang.
Kalau European Union. European Union ya. Iya, Uni Eropa maksudnya. Kok lupa? Iki nek iki teman-teman, iki laline karena lupanya karena lagi wawancara aja jadi orang lali lah. Sijine lainnya Yang satu lagi USDN NOP. Itu Iya. standar Amerika. standar Amerika. Kalau saya bahasa Inggris ya. saya cukup lemah kalau bahasa Inggris. Mohon Iya. maaf. Terus liane Ada itu kalau standar EU itu bisa masuk ke negara-negara yang ada di Eropa, di Oke. bawah Uni Eropa bisa masuk. Kalau USDN NOP berarti negara-negara di bawah naungan Amerika. Ya. Kecuali Kanada sudah punya standar sendiri. lainnya Yang lain ada beberapa negara yang punya standar khusus seperti yang cukup lebih tinggi lagi dari standar ini kalau dibilang itu standar JAS. Jepang. Jepang. Oke, standar itu aslinya bedanya di apa sih? Bedanya misalnya terkait dengan komoditas itu bedanya di apa? Kalau standar antara USDA NOP sama EU sebenarnya mirip gitu lah, kemiripan, dan JAS juga sebenarnya hampir sama. Ketika bicara organik ya tentunya tidak menggunakan bahan kimia atau tidak terkontaminasi oleh bahan kimia, entah itu langsung dan tidak langsung. Yang membedakan sebenarnya hanya di mekanismenya. Contohnya gini, semisal kalau di Indonesia kan bicara organik yang penting tidak pakai bahan pupuk kimia gitu kan. Kalau untuk komoditas tanaman itu atau komoditas pangan. Tapi kalau di EU sama USDN ataupun JAS itu bukan hanya tanamannya tetapi tanah, lingkungan areal yang didaftarkan. Di daftar sekitar Iya. yang didaftarkan yang Iya. akan dimasukkan ke Yang situ. akan dimasukkan menjadi stok, yang menjadi stok produk pangan. Kan contoh tadi gula merah dari aren atau kelapa, ya lingkungan tanah yang akan menghasilkan nira yang akan disadap dan jadi gula itu harus benar-benar bebas dari cemaran kimia. Ngertinya gimana kok bebas dari cemaran kimia? Yang pertama tentunya dengan hasil uji laboratorium ya. Oke. Gitu. Iya. Tetapi biayanya tak cukup mahal gitu. Sebenarnya bisa kita menelusuri dengan menanyakan secara lahan, secara perlakuan lahan dari pemilik lahan tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahuinya ya? Ada perlu sebuah sistem yang mengatur. Sistemnya itu Sistem itu kita namakan ICS, Internal Control System. Sistem penjaminan mutu. sistem penjaminan mutu Internal. ICS internal. Ya, Jadi secara internal ya secara internal dari dari badan usaha atau perusahaan atau kelompok yang koperasi yang melakukan proses sertifikasi. Oke. Iya, aku sambil ngecek lagi nih. A few minutes later. Oke, masuk lagi. Disambi tapi mari seret ini jadi ya. Ini bikin seret. Tapi enak kok. Enak. Kowe ojo anu. Iya. Jadi boleh sabar. Sambil makan. Oke. Jadi lihat teman-teman. Tadi Mas Hadir sampai ke ICS. Internal Control System. Dia pengalaman soal ICS ini. Jadi sertifikat organik itu dia ahli di dalam soal sertifikasi organik. Di kita istilahnya Organic Certification Specialist. Nah, tapi dia nggak sekedar teori nih, dia nggak sekedar teori, nggak sekedar hanya paham konsep atau teorinya, tapi juga dia praktek dan pernah jalanin. Dia manajer ICS, Internal Control System. Jadi dia praktekin juga, nggak sekedar, kan ada juga konsultan yang ya hanya tahu teorinya tapi nggak praktek. Kayak aku juga gitu ya, nggak pernah, belum pernah jadi manajer ICS, tapi ya konsultan sertifikat organik. Nah dia lebih jago, makanya aku tanya ke dia, apa Jir pengalaman menjadi manajer ICS?
ojo ming sing apik-apik, ya mesti ono kan. Gagalnya mesti ono. Ada baik dan Iya. buruknya. Iya, baik. Ya. Cerita yang baik apa buruknya yang dulu nih? Baik dulu atau buruk dulu? Ya baik. Buruk dulu. Buruk Buruk dulu. jadinya nanti baik gitu. Buruk tentunya kalau bicara lapang kan pasti setiap orang punya cerita masing-masing ya. Ya. Eh, tentunya ketika cerita pengalaman bukan buruk sih, tetapi ya ini dinamika saja di lapang. Ya ICS itu kan sebuah manajemen tim ya, terkait SOP dan sebagainya, dan termasuk orang-orang yang akan menjaga SOP tersebut. Ya. Nah, mengatur orang itu kan juga unik ya, perlu apa ya, perlu seni gitu. Seni. Ya, nah itu yang ketika kita tidak bisa memanage tim kita, tidak bisa mengatur, maka tentunya tim akan tidak berjalan dengan maksimal. Contoh seperti ini, ketika ICS itu kan tim penjamin itu menjamin lah, bagaimana menjamin, tentunya teman-teman harus turun ke lapang dan memastikan bahwa produk dari petani yang diolah itu harus benar-benar tidak terkontaminasi. Oke. Nah, teman-teman turun ini ketika yang kita kan nggak kalau bicara komoditas pangan, gula merah atau khususnya gula kelapa itu bukan hanya pabrik di satu tempat kan, tapi ini home industry. Home industry. Home industry, Jadi rumah. Gitu. bayanginnya ini bukan pabrik teman-teman, bukan satu pabrik nira dikumpulkan dalam satu pabrik, bukan ya. Bukan, Tapi rumah-rumah masing-masing petani. kasih gambaran saja itu maksudnya rumah-rumah. Gimana? Jadi produk UMKM kan, kategorinya kan kalau gula kelapa itu produk UMKM dan itu diproduksi di rumah masing-masing dan Oke. nantinya akan dijual. Nah, kalau pengolahan pangan yang baik kan tentunya memenuhi standar, dan di keorganikan itu harus dipenuhi standar. Salah satu contohnya adalah kebersihan. Oke. Terus penggunaan alat dan Oke. tempat produksi seperti apa. Nah, dari rumah petani, bayangkan semisal ada 100 petani nih, ada 100 petani dan setiap orang punya karakter masing-masing, perilaku petani masing-masing, ada yang mungkin rajin, ada yang kurang rajin, ya. Ada yang kayak kita aja Ya. ya. Aku agak rajin, kamu Kurang. Gitu ya. jadi kebersihan juga kadang pengaruh di Pengaruh, situ ya. pengaruh. Kebersihan itu menjadi salah satu faktor utama juga selain keorganikannya. Contohnya? Contoh gini, tempat produksi dapur lah. Oke. Dapur mohon maaf, ini bukan dikasih seseorang ya, ketika dapur di luar desa atau dapur manapun lah, kebanyakan pasti berantakan. Oke. Dan dapur yang Iya, ini oke. lagi siaran ini aku. Makasih ya. Iya. Apa tadi, terutama dapur petani itu kan kebanyakan ya, mohon maaf ini kotor, Agak keras berantakan. agak keras. Kotor ya. Dapurnya agak kotor gitu. Lah, di sistem KCSN itu harus berjalan dengan bagaimana dapur petani itu bersih. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu. Ketika teman-teman datang ke petani, kita kan memberi arahan, supaya itu dibersihkan. Terus ada semisal di kebiasaan warga kampung atau petani kan, ketika punya ternak ayam, ternak ayam gitu ya, ayam kampung, sekaligus di dalam dapur ketika sedang bertelur atau mengkerami telurnya. Nah. Kalau enggak ya ono apa sangkar. Ada sangkar. Ada sangkar Di dalam dapur. di mana gula itu Proses diproduksi. Oh. Iya, udah mungkin teman-teman belum pernah lihat kali ya. Tapi ada gitu cerita Injil mungkin yang
ayam. Ada satu kejadian, tapi ini kebetulan bukan saya yang waktu itu di situ ya. Iya. Ada teman saya waktu melakukan proses pendampingan dan proses inspeksi internal, teman-teman menjalankan tugas gitu. Iya. Ditanyakan terkait kebersihan dapur gitu. Waktu pas petaninya sedang membuat gula. Kalau di Jawa kan yang buat gula itu ibu-ibu. Iya. Sedang membuat gula, ada ayam terbang dan jatuh di kuali atau di wajan. Yang wajannya semeneng segini. Ya, ayamnya masuk. Belum. Terus ya petani itu tidak panik, cuman ayamnya diangkat terus suruh pergi gitu. Nggak panik ya? Nggak panik dan ya biasa Berarti saja. menandakan itu biasa. Kebiasaan. Dan ya itu akan menjadi itu yang akan kita makan gitu loh, bayangkan. Si gulanya itu ya. Gulanya, jadi gulanya itu teman-teman dalam satu kuali, kemudian karena ayam itu biasa di dapur itu, kemudian ayamnya masuk di dalam kuali dan si pengrajin gulanya itu biasa aja. Itu nandain bahwa ya kejadian kayak gitu sering terjadi. Sering terjadi. Nah, itu yang apa ya, kebetulan ada teman yang sedang di situ dan ada kejadian itu. Itu tantangan tersendiri ya bagi si ICS. ICS itu bagaimana perilaku di petani diubah. Sebenarnya ketika petani sudah setuju untuk ikut program organik, sebenarnya kan melekat. Iya. Ya ketika saya mengikut sudah sepakat ikut LPP SLH, berarti kan saya terikat di LPP SLH, aturan di LPP SLH apa saya mengikuti. Tetap kalau di petani kan tidak serta merta bisa dirubah mengikuti itu. Lah teman-teman kan akhirnya menggunakan pendekatan untuk pemberitahuan, memberikan penyadaran gitu. Teman-teman disadarkan pentingnya apa sih ketika kita menjaga kualitas produk. Caranya gimana? Kasih tahunya misalnya. Apa caranya? Caranya sebenarnya hampir sama dengan kita seperti ini, duduk ngobrol gitu, sambil makan, sambil minum gitu, sambil mereka beraktivitas ya ngobrol saja dan kita kasih tahu tuh, semisal ibu ini kan makanan penghasilan utamanya dari gula nih. Harga gula kan ibu tadi bilang harganya lagi sedang rendah atau seringnya naik turun gitu, nggak jelas. Nah, kalau semisal kita buat produk yang baik, yang bagus, nanti kan harga stabil. Nah, itu gimana? Nah, dengan pancingan-pancingan seperti itu ngajak para petani untuk berpikir, di situ akan muncul kesadaran tersendiri dan tentunya itu tidak bisa satu kali disampaikan atau kita mengajak mikirnya satu kali, tapi itu harus berulang. Jadi si tim ICS-mu ini itu datangnya nggak hanya sekali pastinya ya, sekali, dua kali, 3 kali, akan ya, sering ya. Nah, intensitas ke petani tersebut ya nanti tinggal diatur saja di masing-masing tim, tentunya punya kebijakan masing-masing. Dan ataupun ya tadi kalau ketika bicara buruknya ya kadang-kala teman-teman itu kan hal rutinitas ya. Mungkin kalau 1 atau 2 kali masih asik aja, tapi kalau setiap hari dan yang diomongkan itu saja pasti akan membosankan. Buruknya kadang-kala mungkin teman-teman ini tidak kelapan gitu. Tidak kelapan, sehingga ketika ada audit eksternal ya nanti perlu dikondisikan. Ya, itu yang buruknya. Yang buruknya. Jadi pernah mungkin satu kejadian karena nggak siap akhirnya jadi temuan. Kalau yang baik. Bentar dulu di close dulu. A few minutes later. Oke, kembali lagi cerita apa yang baik yang bisa ditiru oleh kamu selama berpraktek
menjalankan ICS? Yang baik apa ya? Kita belajar dari proses. Belajar dari proses. Dari hal-hal yang kurang baik yang awal dilakukan, kita melakukan perubahan. Dan yang perubahan itu berdampak baik juga. Ya, dari cerita-cerita yang buruk tadi, misalnya ada ICS yang ternyata nggak ke lapangan, akhirnya auditor tahu apa karena lihat temuannya banyak, jadinya dia ini berarti nggak ke lapangan nih, tidak berjalan sistemnya. Terus kamu melakukan perbaikan dan teman-teman sekarang ke lapangan gitu melakukan proses pendampingan, melakukan proses pengawasan. Kalau bicara ICS itu sebenarnya lebih ke pengawasan. Dari proses baik itu kita melakukan datang setiap hari ke rumah petani, dan salah satu hal positif petani meningkat kesejahteraannya dari proses kualitas produk yang meningkat, harganya tentu meningkat, dan kita menjadi bagian keluarga dari para si petani itu. Makanya kamu badannya agak gendut gitu ya, karena lebih subur dari ini, karena memang sering ke lapangan, kemudian sering setiap datang ke satu tempat selalu ditawari ada makanan seperti ini nih udang dapat nih makanan Medan. Tempat satu lagi seperti itu lagi. Pas makan siang kita diajak makan. Jadi sehari 3-5 kali ya wajar badannya segini. Bahkan gini Pak Barit, Mas Barit, salah satu indikator yang bagi saya melihat teman-teman ini turun ke lapangan atau tidak, melihat dari psikologi teman-teman ke petani. Oke. Contohnya, ketika datang ke rumah seperti sudah menjadi bagian keluarga, minta makan, bukan minta makan gitu ke yang punya rumah, atau Bu masak apa gitu. Sebenarnya kan itu pertanyaan yang kok minta-minta banget gitu kan. Tapi kalau itu bisa diucapkan antara pendamping dengan petani dengan enak-enak saja gitu, berarti itu sudah menyatu dan sering ke lapangan, sering bertanya ke rumah. Jadi salah satu indikator kalau pendamping lapangan atau tim ICS ini sering ke lapangan, justru nek jaluk mangan langsung tanpa beban. Itu hanya salah satu. Tidak bisa dipukul rata ya. Itu hanya salah satu, atau banyak hal yang bisa dilihat, terutama sih pada keakraban antara petani dengan para pendamping atau tim ICS ini. Itu yang kalau kita ingin melihat sejauh mana teman-teman ini melakukan pendampingan atau turun ke lapang. Semakin sering turun ke lapang, maka sistem keorganikan atau sistem internal itu pastinya akan dijalankan, akan lebih baik, akan kebersihannya terjaga, terus juga biasanya nyemprot bahan kimia juga enggak, kemudian penggunaan bahan bahan pengawet buat nira itu jadi enggak ya, karena kalau ada kan kita nemuin plastiknya ya, kemudian kita bisa ngingatin dia. Terus mungkin ya dampak lainnya, tapi ini bukan Mas Hajir sih ya. Dapat cewek sana gitu, ada nggak sih? Tapi dulu FPP dulu sih ada ya. Ada ya. Ada. Saya belum ada berarti. Mas Hajir belum lah ya. Belum. Atau jangan lah mau nikah kok. Oke, jadi sertifikasi organik itu adalah syarat untuk kita ekspor. Sedangkan sertifikat organik didapatkan jika ada sistem internal kontrol sistem yang baik. Selain bahwa nanti akan dicek laboratorium. Memang
apa sih yang membuat, intinya sebetulnya kan di cek labnya bahwa dia tidak organik, tapi ICS kok betapa penting itu kenapa? Eh, jadi gini Mas Barit, produk masuk ke luar negeri kan sertifikatnya mengeluarkan siapa dulu? Iya. Nah, jadi tadi sistem pengawasan internal itu kan sama kelompok, perusahaan atau koperasi. Iya. Nah, dari mereka kan menjamin bahwa produk sudah bagus, butuh jaminan dari pihak ketiga. Oke. Nah, jaminan dari pihak ketiga ini disebut sebagai lembaga sertifikasi organik atau lembaga sertifikasi yang lain. Ketika mereka menjamin bahwa produk yang diaudit oleh mereka benar-benar pure, murni organik, tidak ada kontaminasi, sedangkan mereka kan jumlahnya terbatas Ya. dan kliennya banyak biasanya, Iya. yang diaudit banyak tempat. Lah, memastikan bahwa sistem itu berjalan dari ICS. Jadi ICS itu semacam kepanjang tanganannya si auditor. Oh, jadi mereka speknya juga selevel dengan auditor seharusnya ya? Seharusnya satu level. Satu level, jadi punya kemampuan yang sama, hanya bedanya dia di internal Oke. perusahaan masing-masing gitu, Iya. atau kelompok. Berarti Mas Hajir sebetulnya kalau jadi auditor juga udah bisa ya? Ya tergantung sih nanti. Saya nggak mau meninggi lah Pak. Takutnya tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi ya. Oke. Terus ICS itu lanjut. menjadi penting. Iya. Karena kenapa menjadi penting tadi sebagai kepanjangan tanganannya dari auditor. Kalau ICS itu cakap terkait sistem, cakap terkait SOP, dan itu diaplikasikan, maka auditor itu akan yakin bahwa sistem keorganikan itu berjalan, atau sistem yang ada di panduan atau SOP masing-masing perusahaan atau kelompok atau koperasi itu berjalan. Ya. Jadi dia yakin, auditor datang kalau tim ICS-nya bisa jelasin, bisa kemudian membuktikan, bisa membuktikan di lapangan bahwa memang dia berjalan selama ini, sistemnya berjalan, maka itu akan sangat membantu kita untuk meraih sertifikat organik Ya. itu. Itu untuk awal. Untuk awal. Tapi yang paling penting kan nanti setelah kita cek di uji lab kan. Kalau di uji lab nanti akan kelihatan bahan kimianya apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Ya. Pernah nggak ICS-nya baik, tapi ternyata hasilnya ada Temuan ada lah. Pasti ada. Ada ya. Itu karena apa? Jadi gimana ya, kalau ICS baik nih setiap dari data, secara administrasi juga baik ya. Tapi kok pas lagi audit ada temuan, yaitu tadi dinamika lapangan. Kadang-kala ketika seperti ini kan, ketika ngobrol oke, tapi ketika di depan kamera kan jadi grogi, jadi kaku. Sama halnya ketika petani, psikologi petani ketika ketemu sama teman-temannya biasa saja. Tetapi ketika ada orang asing dan orang dari Jakarta atau dari mana datang, dan tujuannya untuk mengaudit, melihat kondisi dapur mereka, kadang-kadang menjadi grogi. Pertanyaan-pertanyaan itu yang disampaikan, yang dilontarkan ke petani, kadang-kadang petani tidak bisa menyerap. Contoh, alat membersihkan alat gitu. Menggunakan sabun kan nggak boleh nih. Sabun cuci biasa itu nggak boleh. Jadi harusnya hanya pakai air. Air mengalir gitu. Pakai air pun cukup. Dan ketika ditanya ini membersihkannya pakai apa? Nah, kadang-kala petani grogi dan yaitu membersihkannya pakai alat yang biasa buat membersihkan piring gitu. Padahal petani itu tidak melakukan, tetapi karena ditanya sama orang asing, jadi mereka grogi, jadi ya kadang-kala tercelutuk jawaban yang tidak sesuai. Oke, itu kalau di lapangan. Kalau cek labnya sendiri
dulu pernah dengar ya di satu daerah udah oke, tapi cek labnya ternyata fogging gitu ya. Ada. Ya itu pengalaman juga. Jadi ini pun hal baru buat teman-teman, buat kita ya. Setahu kita dulu itu kan yang penting lahan tidak terkontaminasi pestisida, entah itu kalau di masyarakat kan ronda, gramason untuk pembasmi rumput, atau pupuk kimia seperti urea, ponska, urea, ZN dan sebagainya. Nah, kita sudah yakin dari track pertanyaan ke para petani itu tidak ada temuan. Secara lahannya baik lah pada saat wawancara. Terus setelah kita uji lab, ambil sampel dan diuji lab, ternyata ada temuan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu kan menjadi temuan kan. Setelah kita telusuri, ternyata bahan kimia itu yang biasa dipakai untuk fogging. Ya. Iya. Yang sebelumnya kita tidak tahu fogging itu berdampak. Ternyata di daerah tersebut di beberapa tahun yang lalu pernah ada DB dan akhirnya pemerintah melakukan fogging massal di satu kampung. Dan ternyata asap yang fogging itu menempel di tanaman dan itu terbaca. Itu menjadi bahan residu kimia. Jadi ini juga penting ya, stakeholder lain gitu ya. Ketika kita mau mengorganikkan, bisa jadi yang tidak tahu kemudian DB diberantas dengan fogging, padahal itu juga akhirnya mematikan komoditas lain ya karena organik. Jadi mungkin ini penting buat kehati-hatian bersama lah. Kita bagaimana, tentu saja penting soal DB kita atasi, tapi juga perlu dipertimbangkan juga nih khususnya teman-teman pemerintah, kalau mau fogging ya harus dipikirkan apakah wilayah tersebut merupakan wilayahnya. Jadi teringat ini Pak, Mas. Gimana? Waktu sertifikasi tahun 2019 ada ya. 2019 kita mau audit tuh. Iya. Kita udah melakukan proses semua, kita mau audit, tanggal sudah ditentukan juga. Satu bulan lagi mau audit lah. Di satu kampung itu terjadi pandemi DB. Akhirnya pemerintah desa melalui pemerintah kecamatan akan melakukan fogging. Kita ketar-ketir kan, aduh. Padahal kampung itu banyak petani yang kita daftarkan. Dan kalau semua kan berarti satu kampung itu kita mau nggak mau kita nggak masukkan. Walaupun sudah terdaftar, kita sudah membayar. Karena daripada udah tahu itu ada temuan, yang mendingan kita nggak usah libatkan. Alhamdulillahnya sih nggak jadi. Ya tetap fogging jadi, tapi beda wilayah. Beda wilayah. Agak cukup jauh kan, satu desa kan cukup luas. Desa tersebut cukup luas. Dan yang ada pandemi DB, yang di fogging itu fokus di wilayah pandemi DB. Yang di wilayah yang kita dampingi nggak ada yang terkena DB dan alhamdulillah nggak di fogging. Akhirnya tidak di fogging. Karena kita juga ngomong ke pihak desa untuk bilang bahwa jangan di fogging karena kita sertifikat organik dan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun ini juga ya sempat bersitegang juga dengan pemerintah desa. Mas Hajir, ini kayaknya sih berapa ya? 40 menit lah ya, nggak apa-apa lah, kita ini teman-teman sekalian, dengan Mas Hajir ya masih banyak sebetulnya yang bisa digali dari proses ini, tapi buat biar teman-teman penasaran ya, nanti masih banyak lagi. Ada sesi selanjutnya. Untuk Mas Hajir, terima kasih banyak Mas Hajir. Sama-sama. Terima kasih banyak pengalamannya, meskipun ya ini baru permukaan aja karena banyak detail-detail yang ada di sertifikasi organik, tapi ya
biar detail-detailnya nanti biar ya itu tadi yang 2,5 per hari lah. Per hari detail-detailnya biar di situ ya Mas Haji. Iya, itu kan menjadi rahasia perusahaan. Detail-detailnya. Oke, terima kasih Mas Hajir, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di pemberdayaan online support by LPPSLH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.